orang ini dicoret, KPU meneruskan ke pusat. Oke. Karena Sipol itu yang bisa mengolah itu saat ini masih pusat. Masih pusat ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kertas Kosong di seri kesekian ini. Kebetulan setiap minggu alhamdulillah ada terus, Pak. Jadi dari mulai awal tahun ini terus kita nyari-nyari. Wah, ternyata kebetulan juga beberapa waktu yang lalu dengan KPU terus kemudian kita geser sedikit ke Bawaslu. Saya juga menyongsong 2 tahun lagi, Pak ya. Nggak nyampe malahan, nggak nyampe kalau dihitung harinya. Nggak genep 2 tahun. Genep 2 tahun. Dan karena itu hajat kita semuanya sebagai warga negara dan Pak berarti ini periode kedua, Pak? Apa pasti pertama ya? Masih pertama. Pertama ya ini di Bawaslu ya. Iya. Mulai 2000. Karena yang dulu itu masih ad hoc. Oh, masih ad hoc. Sehingga tidak terhitung dalam periode. Oh, tidak terhitung sebagai ketuanya ya? Iya. Oke. Jadi memang sebelumnya di ad hoc, sekarang di permanen, sudah permanen. Iya. Iya, jadi kalau sering mengamati kegiatan atau apa ya, event pemilu yang kita laksanakan pasti nggak asing dengan Pak Berti ya. Iya. Di waktu kalau pas debat pasti ada Pak Berti juga. Siap. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak ya? Matur nuwun, sehat. Sehat. Ini luar biasa beliau menyempatkan di tengah kesibukannya. Ini kayak udah mulai Pak ya? Padat. Ya, ini betul sudah mulai padat. Seperti hari ini saya baru selesai rapat di Madiun. Sebenarnya bisa langsung Madiun besok ada di Prigen. Tetapi saya mengingat salah satu acara ini, saya pulang dulu. Besok pagi baru berangkat. Berangkat lagi, luar biasa memang. Karena ya secara fisik harus fit berarti Pak ya? Ya, terima kasih. Iya. Biasa. Karena di umur yang senior. Sama dengan saya pernah di bulan ini sampai rumah 12:30, jam 5 berangkat. 12:30 siang? Pagi? Pagi? Iya. Jam 5 berangkat lagi. Luar biasa. Kuat Mas. Wah, itu belum istirahat, belum kumpul keluarganya, belum mandi dan lain-lainnya. Oke. Terus untuk mungkin pertanyaan pertama Pak, tahapan pengawasan pemilu 2024 untuk awal ini di Pacitan seperti apa untuk yang sudah berjalan mungkin? Terima kasih. Yang di Pacitan saat ini kan sudah tahapan pemilu. Memang tahapan sebenarnya 14 Juni, tetapi 14 Juni itu masih di pusat ya? Baik KPU maupun Bawaslu. Dan saat ini kan tahapan mulai ada kegiatan verifikasi administrasi partai politik sebagai calon peserta pemilu. Betul. Ya, saat ini kita mengawasi itu. Verifikasi administrasi kepada partai politik calon peserta pemilu, dan terima kasih ini semua baik partai maupun masyarakat dan KPU semuanya kami awasi semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga Pacitan ya kondusif ya. Tidak damai, dan sampai saat ini kami bisa mengatakan tidak ada pelanggaran. Tidak ada pelanggaran dan tidak ada hal-hal yang harus jadi mungkin atensi penuh banget itu nggak? Iya itu. Soalnya seperti di pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik ini tanggal 8 ini terakhir KPU melakukan klarifikasi secara langsung kepada orang-orang yang diduga dia itu anggota partainya ganda. Oh ya, baik anggota partai ganda maupun yang bukan anggota partai. Ya itu. Daftar gitu ya. Ya, tapi setelah diverifikasi oleh KPU langsung semuanya berjalan dengan lancar. Jadi Pacitan sampai sini ya aman-aman saja, dan kita harapkan tidak cuma saat ini, tidak cuma tahapan verifikasi administrasi ini, tetapi sampai selesai pasca pemungutan suara kami harapkan supaya ya seperti ini sampai tuntas. 2024 nanti ya. Iya. Oke, memang ya aman-aman aja sih kalau Pacitan. Oke. Terus kalau kendala berarti bisa dikatakan hampir tidak ada Pak ya.
Paling hanya teknis kalau misalnya ya pas lagi nggak fit mungkin. Iya. Jadi kalau kendala sampai saat ini kita melihat ya boleh dikatakan tidak ada. Nggak ada ya. Tapi kan kami dari Bawaslu apapun kegiatannya kita mengatakan tanda kutip tetap ada potensi pelanggaran. Betul. Untuk jaga-jaga Pak. Ya itu jaga-jaga. Walaupun sampai sekarang belum ada. Belum ada. Oke. Tapi dari tim Bawaslu sendiri sudah siap Pak ya untuk. Sudah siap. Kalaupun terjadi sesuatu. Kita sudah siap. Kita memang mengutamakan sesuai tugas kita di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di pasal 101 itu mengatakan tugas kami itu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Jadi kita pencegahan dan penindakan. Jadi kita utamakan pencegahan. Pencegahan dulu. Iya, pencegahan dulu. Jadi kita sampaikan kepada KPU, kita berikan himbauan pada kita berikan himbauan pada partai, baik secara lisan maupun tertulis kita sampaikan pencegahan itu supaya kita harapkan Pacitan ini setelah selesai, saat ini kan verifikasi partai, selesai dalam penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, selesai kita harapkan itu. Selesai. Soalnya kalau tidak ada meninggalkan hal-hal yang salah satu merasa dirugikan, berarti itu walaupun sudah ditetapkan partai politik sebagai peserta pemilu, berarti kan kegiatan kita belum selesai. Belum 100%. Belum 100%, karena ada yang merasa dirugikan. Betul. Mereka lapor ke kita. Ya kita akhirnya apapun, siapapun dan apapun laporannya kita harus tindak lanjuti. Oke. Dan ini terbuka sekali Pak. Saya kalau lihat tempatnya juga strategis untuk Bawaslu Pacitan ya. Masuk langsung ada helpdesk. Ya, langsung bisa laporan. Iya. Oke. Karena itu helpdesk-nya kita kasih depan biar masyarakat yang akan mengadu sesuatu, mau laporan atau mengadu misalnya dengan mudah ya Pak ya? Iya, mudah, langsung ketemu dengan petugas di depan. Oke. Terus kan beberapa waktu yang lalu kan sempat ya ramai lah ya, kayak keluhan dari masyarakat, terus kaget. Ya. Maksudnya terkait ganda data ganda baik saya terdaftar di partai ini kok ternyata di sana saya yang bukan anggota parpol bahkan PNS terdaftar. Nah Pak Berti selaku Bawaslu sendiri dan teman-teman tuh melihatnya seperti apa? Apa mungkin memang ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasukkan NIK-nya sebagai anggota parpol? Menurut kami memang kalau ada oknum yang tidak bertanggung jawab, mungkin kami belum ke situ. Jadi menurut kami ya kemungkinan apakah dia memang ada, dia terdaftar, ada yang mengakui sebelum diangkat sebagai PNS. Oh, sebelum diangkat PNS ternyata sudah daftar lupa gitu. Iya. Jadi yang sudah jadi PNS di sini, dia ke sini boleh dikatakan dia minta pokok memohon supaya cepat dihapus ya. Iya, karena dia kelihatan kayak ketakutan. Iya. Ketakutan namanya masuk di salah satu parpol, padahal status PNS. Dia sudah PNS itu. Jadi kita melihat itu berarti ada banyak alasan betul ya? Ya. Jadi banyak alasan dia masuk di salah satu anggota parpol yang memang yang mengatakan tidak tahu. Saya nggak tahu kok saya masuk. Ada yang mengatakan demikian. Yang menurut kami itu suatu dinamika juga. Ya, dinamika yang ada. Tetapi mereka itu yang masuk itu kita sudah, karena yang sekarang kan pendaftaran partai politik ada yang disebut yang dibuat oleh KPU namanya SIPOL. Betul, sistem informasi. Sistem informasi partai politik. Jadi kita sampaikan ke KPU orang yang namanya masuk. Di sini kebetulan yang melaporkan ke kami ada 18 orang sampai saat ini. Tapi masih dibuka untuk pelaporan itu? Ya, kita masih buka. Terus kita itu karena yang bisa mencoret nama mereka di SIPOL itu KPU. Dan bukan juga KPU sini. KPU pusat? KPU pusat. Berarti teruskan itu. Ya. Jadi kami buat surat ke KPU supaya orang ini dicoret.
KPU meneruskan ke pusat. Oke. Karena Sipol itu yang bisa mengolah itu saat ini masih pusat. Masih pusat ya. Iya. Kemudian kalau berarti itu kalau MPNS untuk masyarakat juga ada yang laporan juga berarti yang masyarakat umum. Sampai saat ini untuk masyarakat belum ada. Belum ya. Yang melapor itu rata-rata PNS. Ya, karena ya mungkin kalau PNS kan terkait pekerjaan juga ya Pak ya. Itu mereka tahu karena kita membuat surat ke Bupati. Kita buat surat ke Bupati, isinya kami mohon supaya diteruskan kepada OPD dan sampai ke bawah. Untuk mengecek. Ya, dan linknya, akunnya kita kasih linknya. Biar mereka bisa ngecek pribadi secara mandiri. Secara mandiri ya. Ya. Dan surat itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Pacitan, di mana surat itu ternyata diteruskan sampai sekolah-sekolah. Sampai sekolah-sekolah. Sampai mengantisipasi misal guru-guru. Ya itu. Jadi luar biasa ya. Ada yang guru SD ke sini karena memang katanya mereka dapat surat dari Pak Bupati itu. Jadi mereka di situ kan disuruh cek secara mandiri. Mereka cek, ternyata keluar. Kayak kaget ya. Tanda kutip kaget dan ada yang kayak ketakutan. Betul. Ya masuk, sehingga kami juga terima kasih itu. Karena surat kita himbauan sampai di bawah ya. Tapi kan via online juga bisa ya untuk masyarakat melapor itu. Bisa ya? Bisa online, bisa juga. Dia buka itu, kita kan sudah sebarluaskan masalah website kita. Dan bisa juga lewat medsos ke kita. Jadi kita tindak lanjut ya. Sekarang sudah mulai mudah banget ya berarti untuk sekarang kayak platform untuk melaporkan sesuatu. Sosmednya Bawaslu Pacitan juga cukup aktif saya lihat. Sering balas komentar, DM juga dibalas. Oke, tapi masyarakat berarti selain online untuk kesini pun kalau misalnya Pak saya misalnya ada bapak-bapak tukang sayur misalnya Pak saya nggak terdaftar di parpol tapi terdaftar. Berarti masuk ke sini untuk laporan bisa berarti? Bisa. Dan kita sudah ada petugas khusus tiap pagi, siang, sore buka online kita itu. Jadi kita juga mengantisipasi jangan-jangan kalau kita tidak buka website tiap hari. Atau apa yang kita Instagram dari sini kita tidak buka tiap hari, kita kasihan juga mereka. Kita sudah bilang mereka melaporkan kita nggak tahu ya itu. Iya, itu yang harus diantisipasi. Tapi memang semakin tahun memang pelaksanaan pemilu semakin baik sih, kayak mungkin ya bisa tidak menutup kemungkinan besok juga online juga pemilihan ya Pak ya. Ya itu kan sudah ada wacana ke situ. Ada wacana ke situ ya bisa online juga pelaksanaan pemilu. Ini kembali kalau misalnya saya tanya ke Pak Berti dulu. Berkarir di Bawaslu itu dari tahun berapa Pak jenengan Pak? Maksudnya akhirnya memutuskan untuk di Bawaslu kan mungkin kelihatannya simpel gitu, tapi kan perjalanannya kan lumayan berat ya. Ya, terima kasih pertanyaan panjenengan. Saya dulu kan memang menangani pemilu saya dulu dari KPU. Saya dari PNS, saya terakhir sekretaris KPU. Setelah sekretaris KPU itu saya purna 2012 dengan usia masih purna yang lama 56, belum yang 58 60. Saya pensiunnya Oktober tanggal 1 2012 dan saya dapat informasi ada pendaftaran Bawaslu, dulu Panwaslu karena ad hoc. Jadi tanggal 6 November 2012 saya sudah dilantik di Panwaslu. Jadi saya di Panwaslu itu mulai 6 November 2012 sampai di Juli tahun 2018, terus Agustus 2018 sampai sekarang di Bawaslu sebagai ketuanya. Oke, berarti sampai 2003 kita. 2023 ya? Iya. Sampai Agustus 2003 nya enggak sampai di pencoblosan. Enggak sampai ya? Berarti sampai. Ada pemilihan ulang berarti? Iya. Ada ikut seleksi lagi. Ada seleksi lagi untuk pengisian Bawaslu. Ya? Nah, periode kedua bagi kami yang ada saat ini. Ya, nanti besok itu kami belum tahu gimana. Berarti udah 10 tahun Mbak ya? Iya.
10 Berarti kan maksudnya dengan usia yang tidak semudah Mas Alif. Salut saya soalnya kalau melihat wah Pak Berti umurnya senior gitu kan, terus masih rela begadang-begadang keluar kota malam. Iya. Apa rahasianya Pak? Ini ya rahasianya kayaknya Biar fit itu loh Pak. Biar pekerjaan ini kan kalau orang itu bekerja memang dia senangi pekerjaan itu ya senang terus. Senang berarti. Iya. Karena memang kerja di pemilu ini saya merasa saya enjoy dia ya. Sehingga melaksanakan tugas teman-teman juga di provinsi maupun kabupaten seprovinsi Jawa Timur melihat saya pulang balik, makanya mereka kaget juga. Pastinya kan. Tanya, Pak, rumusnya apa? Gitu. Rahasianya apa? Jamunya apa? Ya. Bener, mereka kaget. Kok kamu kemarin pulang? Pak, apa jamunya? Soalnya yang tanya itu muda-muda. Ya, pasti benar. Kayak misalnya di KPU kan juga masih muda-muda, teman-teman komisioner di Bawaslu juga. Saya juga muda. Pak Berti aja tiba-tiba nyempil satu gitu kan. Wah, udah senior, keren luar biasa memang. Jadi kerja di pemilu saya sudah dianggap ya memang saya terima kasih bisa masih membantu di kesusahan pemilu ini. Kedua ya karena senang pekerjaan itu. Iya. Berarti kalau dihitung berarti mulai pilbub berarti awal Pak ya? Awalnya 2012 Pilgub ya. Pilgub 2012. Dekarwo. Iya. Yang ke periode kedua berarti ya? Nggak salah ya? Yang kedua ya? Kedua. Pak Dekarwo lah Pak. Iya Pak Dekarwo. Terus waktu habis itu Pilpres. Apa Pilgub dulu waktu itu? Pilpres 2014. 2014 kan Pilpres. 2014 Pilpres, 2015 Pilbub, terus 2018 Pilgub, terus 2019 Pilpres, terus 2020 ya. Pilbub. Iya, 2020 Pilbub, terus 2000 ini OTW ya. 6 event besar. Luar biasa, stamina-nya luar biasa. Padahal kalau pensiun kan biasanya orang-orang kan ngomong cucu. Yes, gokil luar biasa. Memang luar biasa ini. Oke, semoga tetap sehat dan tetap fit. Karena kalau bisa masih diberi kepercayaan juga di periode selanjutnya mungkin kan sekalian nanggung kan. Mempersiapkan tapi nggak ikut eventnya kan. Nanggung juga. Oke. Nah, kembali ke teknis pemilu mungkin kalau setelah tahapan verifikasi saat ini termasuk verifikasi yang tadi yang sipol tadi. Tahapan pemilu selanjutnya terdekat apa nih Pak? Pemutakhiran daftar pemilih. Oh, DPT ya? Iya, DPT ini ada pemutakhiran daftar pemilih. Sudah kita akan lanjutkan. Itu juga yang harus kita ekstra kerjanya juga. Karena kan data kan. Iya, karena data sampai saat ini kan selama pemilu, setahu saya kemungkinan belum pernah DPT itu tidak bermasalah, nggak tahu gimana. Tetap jadi pokok masalah itu. Pasti ada. Iya, kita lihatnya sampai di MK misalnya hasil Pilpres atau Pileg itu pasti di MK itu salah satu poin yang dimasuk barang bukti dari para penggugat itu daftar pemilih yang nggak tahu, nggak selesai. Padahal daftar pemilih kita sudah kerjasama dengan Dukcapil untuk mendapatkan data yang valid. Ternyata tetap izin menyinggir sedikit. Saya pernah sudah 2 kali jadi ketua Pilkades. Di Desa Punung 2012 dan 2018. Data pemilih itu tidak ada masalah. Di tingkat desa, Pak? Iya. Kita fix daftar pemilihnya. 100 ya memang 100. Tidak ada yang orang mau komplain apa anaknya atau keluarganya tidak terdaftar. Tidak ada. Tapi kok di pemilu nggak tahu bisa ada masalah. Mungkin karena skalanya. Iya, apa karena skalanya lebih besar sehingga tidak mendapatkan daftar yang valid, yang konkret sampai detil. Iya.
Karena permasalahan dari daftar pemilih, mulai daripada pemutakhiran daftar pemilih oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih tingkat desa, namanya PPDP, di tingkat PPS mesti bermasalah terus, tingkat di rekap tingkat PPK sampai tingkat kabupaten, nggak tahu, mesti ada perbedaan. Iya, ada. Iya, tapi kalau dilihat karena mungkin kan manusia kan kadang pindah sana ya. sini gitu. Dan juga kalau saat ini kita lihat permasalahannya itu ada juga boleh dikatakan di sistem di Sidali itu sistem pendaftaran pemilih itu. Karena di desa sebenarnya orang itu sudah dihapus, sudah meninggal. Tapi dimasukkan di Sidali tetap hidup. Iya. Masih hidup. Iya. Hasil pemutakhiran oleh petugas di bawah PPDP maupun PPS PPK itu sudah mati, sudah coret. Masukkan di KPU masukkan di Sidali, hidup lagi. Oh, apa pas di lapangan ternyata meninggal, ternyata sudah terlanjur masuk. Ya, sehingga saya pernah mendengar langsung di PPS. Iki percuma awak dewe. Percuma dewe melakukan pemutakhiran, ternyata masih hidup lagi. Itulah apa ya, dinamika ya, dinamika yang terjadi, dinamika yang real terjadi masalah penyusunan daftar pemilih ya seperti itu. Padahal sebenarnya daftar pemilih kan ada tingkatannya, ada penetapan dari desa, dari kecamatan sampai sini, yang penetapannya mulai dari daftar pemilih sementara PDS, ada daftar pemilih tetap, sampai tetap itu kok enggak bisa rampung. Iya. Saya bandingkan tadi dengan di desa Pilkades bisa boleh dikatakan 100%. Soalnya sampai coblosan, sampai pracoblosan enggak ada suara yang mengatakan iya, anak saya yang masih kuliah enggak ada di sini, enggak terdaftar atau gimana, atau sudah meninggal terdaftar, enggak ada suara itu. Iya. Sehingga saya mengatakan daftar pemilih Pilkades valid banget. Tetapi daftar pemilu kok berbeda-beda, Pak. Beda. Itu mungkin karena luas, terus benar, kalau misalnya kan dia itu udah meninggal tapi udah terlanjur masuk. Iya. Jadi masalah juga. Iya. Oke. Ya, semoga di edisi pemilu selanjutnya semakin ada sistem-sistem yang memperbaiki kali, Pak ya. Iya, kita harapkan juga memang semuanya kan ada evaluasi. Betul, pasti ya. Ada evaluasi mudah-mudahan pada pemilu selanjutnya daftar pemilih ya tidak menjadi salah satu objek gugatan. Betul. Jadi bisa valid dari jumlahnya sekian, yang mungkin yang kebetulan tidak bisa mencoblos sekian, mencoblos sekian gitu ya. Oke, tapi dengan adanya Sipol itu saya rasa cukup membantu sih, Pak. Sipol dan aplikasi-aplikasi yang diluncurkan itu sangat membantu sih. Memang kalau kami mengatakan Sipol itu memang itu kan ada di Peraturan KPU nomor 4 tahun 2002 itu di pasal 1 angka 24 itu mengatakan Sipol kan sebagai memfasilitasi partai politik dalam dia mendaftar sebagai peserta pemilu. Masuk Sipol menurut saya itu ya sangat membantu. Iya. Karena mereka pendaftaran hanya lewat Sipol itu. Iya, jadi enggak bawa macam-macam. Iya, macam-macam. Bisa kalau mereka yang di pusat, kalau mereka daftar bawa dokumen fisik, berapa kontainer dia. Pasti banyak. Iya. Dari daerah, provinsi. Iya, dari daerah, dari kecamatan jadi satu di sana. Ini menurut saya sangat membantu ini Sipol ini. Membantu tugas Bawaslu juga. Iya, tugas Bawaslu juga. Kalau kita mengawasi juga, kita kan misalnya pendaftaran, kita kan mengawasi ini, kita memastikan bahwa memang benar-benar mereka mendaftar dengan dokumen yang benar itu. Betul. Kita memastikan dengan ada Sipol ini ya sangat membantu baik KPU maupun pengawasan oleh Bawaslu. Betul. Karena kan kalau misal sistem sudah membaca ini benar, berarti udah oke. Iya, gitu. Paling tinggal kalau misal ada yang error baru. Seperti ini kan boleh dikatakan kita dengan KPU kerjanya dalam verifikasi partai ini agak ringan. Karena apa? Karena yang pendaftaran semua kan di KPU RI. Betul. Bawaslu RI yang ngawasi.
Terus ada yang kira-kira bermasalah baru dikirimkan ke daerah, ke kabupaten, KPU kabupaten melakukan verifikasi administrasi. Oke. Jadi tidak semua kita lihat, cuma yang bermasalah. Ya, bermasalah di. Oke. Tapi dalam verifikasi kemarin apakah ada, kalau untuk debat Citan, Pak ya? Ya. Apakah ada gugatan dari parpol peserta pemilu mungkin? Sampai saat ini belum ada. Belum ada, Pak ya? Nanti kita melihat nanti. Saat ini kan di pusat sudah ada. Sudah ada. Dan kita melihat nanti pada tanggal 14 Desember penetapan partai politik sebagai peserta pemilu. Ya, di situ yang kita juga melihat apa ada permasalahan atau enggak. Karena kalau mereka tidak masuk kan merasa mereka dirugikan. Pokok yang bermasalah ini ya partai-partai yang tidak masuk. Ya mungkin memang undang-undang memberikan peluang pada mereka untuk melaporkan ke Bawaslu. Apabila mereka merasa dirugikan, ya laporan aja. Lapor saja. Daripada gerundel di hati. Ya. Cepet tua. Kami juga ngomong ke partai, ada jalur untuk memprotes apabila mereka dirugikan. Kita sudah ngomong juga. Ya jalur mereka ke Bawaslu. Kalau misalnya dari 6 seri Pak ya, 6 pilihan, event pilpres, pilgub, pileg dan lain-lain ini, yang paling berat waktu itu jenengan pas yang mana Pak? Edisi ke mana? Yang apa? Pilpres kah mungkin? Dari sisi mungkin sampai capek gitu Pak. Apa karena enjoy jalan? Di pileg ya, karena jago-jagonya ada di sini. Oh iya. Kalau pilpres kan jagonya ada di sana. Kayak di sini kan yang WA banyak Pak ya? Yuk, buahnya. Enggak banyak buahnya. Banyak banget. Iya, benar sih Mas. Pilpres kan enggak ada yang WA ini. Paling ada, ya ada juga timnya. Iya. Enggak banyak banget. Enggak banyak, cuma timnya Pilpres. Kan beliau kan ada di Jakarta sana. Kalau pileg kan yang mencalonkan kan jago-jago ya di sini. Yang bersangkutan WA langsung. Ya. Bersangkutan WA langsung ya. Ya itu. Tapi ya namanya kita tugas, ya kita siap melayani. Ya kalau sudah mendekati sudah mau masa tenang itu, sebelum masa tenang juga kita sudah kalau sudah masa tenang, kita ya sudah siap 24 jam. Tuh, bahkan kantornya pun 24 jam, Pak. Iya. Di masa tenang itu memang saya pulang mbak nyoblos toh. Oh, mbak nyoblos langsung. Iya. Jadi kita juga keliling juga pada masa tenang itu sampai pagi. Kita mendapatkan laporan, pernah ada yang laporan 12:30 di daerah jauh. Kita ke sana untuk melihat langsung. Iya, yang itu laporan katanya di sana ada money politik. Ya, saya telepon kepolisian, ada laporan nih, ayo berangkat. Berangkat langsung ya. Pernah kita kemarin ini pilpres kemarin ada yang lapor udah malam, udah jam 12, cuma lewat telepon saya ajak Pak polisi, ajak kejaksaan turun. Sekalian kita turun ya. Soalnya kita pelanggaran tindak pidana pemilu itu kita bersama-sama dengan namanya Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu ada kita kejaksaan, kepolisian dan kita Bawaslu. Jadi kalau ada laporan dari masyarakat atau kita temukan ada pelanggaran, 1x24 jam kita sudah rapat dengan polisian, kejaksaan yang disebut Sentra Gakumdu. Kita rapat 1x24 jam kita rapat, kita sampaikan ini ada laporan. Laporan pertama itu namanya musyawarah pertama. Kita mencari ada pasal yang dilanggar enggak. Kalau ada pasal yang dilanggar, menurut polisi dari penyidik, dari reskrim, dari kejaksaan kita simpulkan ada pasal yang dilanggar,
ya kita teruskan, Bawaslu meneruskan. Ke KPU apa ke langsung? Enggak, kita proses. Kita Bawaslu, kita panggil para pihak, kita panggil para pihak baik pelapor maupun terlapor, kita minta barang-barang buktinya. Soalnya kita ini kalau ada laporan yang masuk, pertama yang kita lihat laporan ini memenuhi syarat formil dan material atau tidak. Betul. Jadi syarat formil ini pelapor, identitas pelapor, ada identitas terlapor, dan waktu laporan, dan tanda tangannya dia apakah di KTP dan tanda tangan sama pada berkas laporan itu sama atau tidak. Kita lihat itu dulu, itu berkas syarat formil, syarat material, waktu kejadian, tempat kejadian di mana dia ceritakan, terus barang bukti dan uraian peristiwa. Oke, kronologisnya. Kita lihat pertama itu syarat formil material pertama. Oh, ada semua. Baru kita lihat ada pasal yang dilanggar enggak. Kalau enggak ada pasal yang dilanggar, ya kita stop. Hanya jadi BAP aja. Iya, kita sampaikan kepada pelapor ini enggak masuk unsur tindak pidana pemilu. Kalau dia masuk, laporan tetap diterima. Ya, laporan pun kita terima. Kalau dia masuk, kita katakan masuk sebagai tindak pidana pemilu, ya kita Bawaslu memproses, kita panggil para pihak, kita tanya bahwa dia saksinya, barang bukti, proses sampai terakhir 7 hari kita proses. Dan kita proses terakhir, kalau kita melihat itu masih butuhkan keterangan, kita 7 hari lagi, jadi 14 hari. Dan setelah selesai kita proses di Bawaslu, kita undang lagi Sentra Gakumdu. Oke. Ini polisi dan kejaksaan kita undang lagi. Ini hasil kita ini seperti ini. Apakah bisa diproses? Ya bisa lanjut ke penyidik atau tidak? Ya itu kita kasarannya kalau di kepolisian mungkin gelar perkara kita. Kita gelar perkara dulu, terus bagaimana pendapat dari penyidik dan bagaimana pendapat dari kejaksaan. Kalau semua mengatakan, oh ini masuk, berarti lanjut lagi. Nah, masuk, kita serahkan ke kejaksaan dan kepolisian. Ya. Nanti polisian meneruskan ke kejaksaan itu. Itu kalau tindak pidana pemilu. Tapi apakah dari 6 seri yang Pak Berti ikuti dan maksudnya ikut mengurus juga, apakah ada yang sampai akhirnya masuk unsur pidana, Pak? Kami beberapa kali mendapatkan laporan dan temuan masalah money politik dan pelanggaran lain kan? Ya, terus banyak pelanggaran lain. Kesimpulan kami simpulkan tidak ada. Tidak ada ya? Karena kalau kami bilang ada, berarti ada sampai pengadilan. Iya, sampai pengadilan, sampai inkrah. Kalau kita bilang ada. Jadi secara kasarannya, secara de jure saya bilang tidak ada, secara de facto itu yang tidak tahu. Karena ya jauh-jauh kan sulit juga pengawasannya. Iya. Jadi jelas kalau dari kami karena tidak ada yang terproses sampai di pengadilan, kami mengatakan tidak ada money politik ya, kemarin. Semoga tetap demikian, tidak ada. Ya, yang kami harapkan seterusnya tidak ada. Dan itulah kami harapkan pemilu ini, baik pileg, pilpres nanti. Apalagi serentak Pak ya? Iya, serentak. Kami harapkan ya money politik itu tidak ada. Kami harapkan itu. Sehingga memang masyarakat itu melaksanakan haknya untuk memilih benar-benar pilihannya sendiri dalam hatinya sendiri. Tidak karena intervensi dari orang lain. Apalagi ada black campaign kan. Ya, itu ada black campaign dan black polarisasi masyarakat itu kan yang sangat dihindari lagi gitu. Iya. Yang kita harapkan itu. Jadi biar pemilu ini memang berjalan dengan transparan sehingga kita dapatkan hasil pemilu yang demokratis, bermartabat dan hasilnya benar-benar diterima oleh masyarakat. Yes. Ini yang kita harapkan dan memang Bawaslu dalam pengawasan Bawaslu memang tujuannya ke situ. Betul. Membuat ini pemilu memang benar-benar demokratis dan bermartabat sehingga hasilnya memang benar diterima oleh masyarakat. Betul. Jadi pemilih ini menggunakan hak pilihnya secara rasional. Tidak berdasarkan intervensi tadi ya.
tidak berdasarkan transaksional. Ya ini yang kita harapkan. Betul. Ya kalau masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan rasional, dengan memang dia melihat itu memang hak yang memang layak menjadi pemimpin kita, baik di parlemen, baik di DPR maupun di pemerintahan, ya saya kira Kabupaten Pacitan ini tetap kondusif, aman. Iya. Nah, ini terakhir Pak, harapannya nih kan 2024 kan saya bayangin setahun full kan dari Februari. Ya. Februari terus lanjut pertengahan tahun, kemudian di akhir ada Pilpres dan macam-macamnya. Ya. Nah, harapan dan mungkin himbauan dari Bawaslu pada masyarakat terkait pilkada serentak ini seperti apa, Pak? Ya, kami sudah membuka untuk pendaftaran pemantau pemilu. Kami membuka pendaftaran pemantau pemilu. Kami harapkan masyarakat untuk benar-benar berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu 2024 ini, baik pemilu maupun pemilihan. Ya, betul. Ya, karena kalau kita berbicara pemilu itu pemilihan presiden, wakil presiden, dan DPR, DPD dan DPRD. Kalau kita berbicara pemilihan itu pemilihan Bupati, gubernur, bupati. Jadi ada kalanya masyarakat rancu. Betul. Kok kenapa kita menyebut pemilihan dengan pemilu? Jadi pemilihan itu khusus pemilihan gubernur, bupati, pilek, pilpres itu kita mengatakan pemilu. Karena memang di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 22E itu mengatakan pemilu dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, presiden dan wakil presiden. Tidak disebutkan gubernur, bupati. Gubernur, bupati disebutkan tersendiri di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Di situ disebutkan gubernur, bupati, wali kota adalah kepala pemerintahan di provinsi, di kabupaten kota yang dipilih secara demokratis. Pilkada. Ya, akhirnya jadi pilkada. Untuk mensukseskan pemilu 2024, kami dari Bawaslu menghimbau kepada masyarakat untuk mensukseskan pemilu ini 2024, tetapi masyarakat itu bukan saja untuk datang di TPS untuk mencoblos, tetapi kami harapkan supaya juga menjadi pemantau pemilu. Baik sebelum dan sesudah. Ya, baik menjadi pemantau pemilu, pribadi bisa, perorangan bisa, organisasi bisa, dan juga yang tidak sempat atau tidak mendaftar sebagai pemantau, kami harapkan untuk menjadi relawan pengawas partisipatif. Ya, kalau relawan pengawas partisipatif ini bukannya kita minta orang Pacitan dia mengawasi di Punung, enggak. Kita minta yang bersangkutan mengawasi paling tidak di lingkungan dia. Daerah dia sendiri. Ya, di daerah sendiri. Di lingkungan TPS dia. Dia kalau lihat ada pelanggaran, kami minta supaya dia melaporkan kepada kami, baik lewat pengawas TPS. Ya, pengawas TPS bisa lewat medsos itu. Jadi kita minta itu masyarakat untuk berpartisipasi musim pemilu dengan menjadi relawan pengawas partisipatif. Yang bisa jadi pemantau, ya kita silakan daftar di Bawaslu. Sudah dibuka ya Pak ya? Sudah dibuka, kita sudah buka tahapan dimulai, kita buka pendaftaran pemantau pemilu. Info lebih lanjut bisa ke Bawaslu terdekat atau di webnya mungkin Pak ya? Ya, bisa buka di web, bisa datang sendiri. Baik perorangan maupun kelompok. Ya. Kalau datang yang enak, datang sendiri karena kita akan sampaikan teknis-teknis dalam pemantauannya. Jadi bisa tanya-tanya hak dan kewajibannya gitu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Berti dan di Bawaslu, tempatnya juga Pak. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari saya dan Pak Berti. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas tadi Pak ya, dan bisa jadi atensi teman-teman semuanya, masyarakat secara umum. Dan jangan lupa kalau misalnya mau nyari info Bawaslu di sosmednya cukup aktif Pak ya, Bawaslu Kabupaten Pacitan.
DM aja biasanya langsung dibales kok. Kalau nggak hari itu biasanya tetap dibales kok. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman dan sedulur yang lain supaya makin tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.